Saudaraku, hampir setiap hari kita temukan semut di rumah kita. Tapi apakah kita pernah melihat tiba-tiba semut menjadi sangat banyak di rumah kita? Tahukah kalian kalau ini bisa jadi suatu pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Apakah ini pertanda sihir atau musibah yang akan datang? Simak baik-baik saudaraku, insya Allah kita bisa mengamalkannya dan kita bisa bersikap terhadap satu makhluk Allah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semut dalam Islam merupakan salah satu binatang yang istimewa. Terbukti salah satu surat di dalam Al-Quran diambil dari nama semut, yakni surat An-Naml. Semut juga menjadi salah satu binatang yang diceritakan dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kala itu Nabi Sulaiman dan pasukannya harus menghentikan langkah mereka karena terdapat semut-semut yang khawatir terinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya. Begitupun kisah-kisah lainnya yang berkenaan dengan semut diabadikan di dalam surat An-Naml ayat 18. Wahai semut-semut, masuklah kamu ke sarang-sarang kamu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Quran Surat An-Naml ayat 18. Semut adalah makhluk Allah yang diciptakan memiliki insting untuk peka terhadap aroma manis. Jadi semut akan mudah datang jika terdapat makanan atau sisa-sisa makanan yang berjatuhan di rumah kita. Oleh karenanya, keberadaan semut di rumah menurut Islam tidak mengisyaratkan adanya sihir yang dapat membahayakan atau tidak mengisyaratkan akan adanya musibah yang Allah akan kirim ataupun dari orang lain, karena tidak ada hadis maupun dalil yang menyatakan hal tersebut. Hampir setiap hari kita temukan semut di rumah kita. Apakah kita pernah melihat semut itu menjadi banyak? Nah, tahukah kita kalau ini bisa menjadi suatu pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat penting bagi kita? Saudaraku yang beriman, yang dirahmati Allah, inilah 3 pertanda banyak semut di rumah kita menurut Al-Islam. Yang pertama, semut yang banyak di suatu rumah tanda akan ada rezeki dari berbagai arah, bahkan tak disangka-sangka. Bukan tanda sihir, karena sekali lagi tidak ada dalil. Maka bersyukurlah para pemilik rumah jika ada semut di rumah kita. Kemudian pertanda kedua, semut datang karena ada banyak makanan. Ada pepatah yang mengatakan, di mana ada gula, disitulah ada semut. Artinya ketika ada makanan di sana, semut pun berdatangan. Mereka akan datang ke tempat yang banyak makanannya. Jadi ketika rumah kita ada banyak semut, tandanya mereka mencium bau makanan di rumah kita. Ini mengisyaratkan kita untuk berinfak dan bersedekah lebih agar bersih dan barokah harta kita, entah kepada orang yang membutuhkan, kepada tempat-tempat ibadah, dan juga kepada orang-orang yang tidak mampu. Kemudian yang ketiga, perlu kita ketahui pertanda selanjutnya adalah kondisi lembab. Tanda berikutnya, ketika banyak semut di rumah itu, berarti rumah kita dalam kondisi yang lembab dan kurang sirkulasi udara. Karena semut itu pada tempat yang lembab sering menjadikan sebagai rumah mereka untuk berkembang biak, berkembang banyak. Lantas bagaimana cara mengatasinya? Nah, di sisi lain, tanda lembab dalam rumah kita berarti rumah kita dalam kondisi lepas daripada pantauan kita, sehingga kurangnya sirkulasi udara itu justru akan menjadikan penyakit di dalam rumah kita. Akan timbul kondisi-kondisi yang tidak baik dalam arti kesehatan, sehingga pertanda semut itu mengkondisikan bagaimana indikator rumah kita sebenarnya, yang tentunya harus bersikap agar kita bisa melancarkan semua sirkulasi udara
dan membuat hal yang lembab menjadi kering kembali. Betapa baiknya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertanda dan isyarat ini. Dan tentunya tidak ada yang kebetulan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan semut tersebut untuk berjalan ke rumah kita atau berkembang biak di rumah kita. Lantas bagaimana cara mengatasinya agar semut tidak mengganggu kita? Sedangkan di sisi lain, semut itu tidak boleh dibunuh. Saudaraku yang beriman, ketika banyak semut, jangan langsung panik, bahkan takut terhadap hal-hal yang berbau klinik. Sebab dalam Islam kita memang tidak diperbolehkan juga untuk membunuh semut, dan kita diupayakan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan takut kepada makhluknya. Akan tetapi kalau sekedar mengusirnya boleh-boleh saja. Berikut beberapa tips dan cara yang bisa kita lakukan untuk bisa mengusir semut tanpa harus membunuhnya. Yang pertama, kita taburkan tepung di sekitar area tempat semut berkumpul. Dengan begitu mereka akan sulit melewatinya. Yang kedua, siapkan air cuka atau lemon dan gunakan untuk menyemprot area yang banyak semutnya. Cenderung menghindari bau asam dari cuka dan lemon tanpa perlu membunuhnya. Yang ketiga, pakai produk kapur khusus untuk mengusir semut, bukan untuk membunuh. Yang keempat, bisa kita jalankan dengan menaburkan lada, ditaburkan merata untuk mengusir semut tersebut. Dan yang kelima, mungkin selain daripada lada, kita bisa taburkan bubuk kayu manis, karena semut kurang menyukai aroma ini. Yang keenam, tentunya membersihkan atau merapikan makanan-makanan yang disukai semut agar tidak menjadi incaran dan titik berkumpulnya. Yang ketujuh, selalu bersihkan perabotan rumah kita, terutama dari tetesan air dan bekas cemilan, gula, ataupun yang lainnya, untuk menghindari semut berkumpul. Yang kedelapan, ini yang paling penting, arahkan semut ke alam supaya mereka tetap bisa hidup. Dengan begitu kita sudah berakhlak sebagaimana akhlak Nabi Sulaiman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa penjelasan mengenai makna sesungguhnya bila ada banyak semut yang datang ke rumah kita. Jadi kita tidak perlu khawatir akan takut terjadi hal-hal yang berbahaya. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus lakukan kebaikan. Sayangi hewan-hewan Allah yang mungkin hari ini mungkin terlihat kecil, namun sangat istimewa. Insya Allah keberkahan akan menyelimuti rumah tangga kita, tempat tinggal kita, dan semua keluarga anggota kita ketika kita menyayangi makhluknya. Karena sesuai dengan hadis Nabi, barang siapa yang menyayangi makhluk Allah yang di bumi, maka malaikat yang ada di langit akan menyayangi hamba tersebut. Masya Allah. Semoga kebaikan dan keberkahan senantiasa menyelimuti keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.